Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 659 telapak tangan yang mengejutkan. 1. Burung api besar dan ganas menyapu Dimas Wu dengan momentum menelan gunung dan sungai. Pada saat ini, semua orang menahan napas dan menyaksikan pemandangan yang mengasyikkan. Meskipun Dimas Wu terlahir kembali di tungku alkimia dan tahan terhadap suhu dan panas tinggi, dia tidak memandang rendah burung api yang dikirim Arontu. Dia tiba-tiba berteriak, "Teknik es!" Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, telapak tangannya juga tiba-tiba mendorong dan memukul burung api besar itu dengan keras. Tiba-tiba, udara es yang megah dilepaskan dari telapak tangan Dimas Wu, memicu gelombang besar energi sejati yang sangat kuat. Gelombang besar energi sejati ini dingin dan menggigit, dingin dan kuat, seperti pelangi. Setelah satu gelombang, 6 gelombang saling tumpang tindih, seolah-olah 6 gunung es besar bergulir, tak terhentikan. Pemandangan yang awalnya panas dan tak tertahankan langsung diselimuti oleh udara dingin yang luar biasa ini, dan arus dingin yang bergulir mengalir di atas aula, seperti galaksi, dengan sengaja membasuh semua sumber panas dari aula alkimia, dan kemanapun itu berlalu, apinya benar-benar padam. Teknik es khusus dalam mengatasi api. Baang! Tiba-tiba terdengar dentuman keras. Udara dingin Dimas Wu yang sangat dingin memadamkan semua api yang dilewatinya, namun pada saat itu mengenai burung api, ia langsung dikalahkan oleh burung api. Burung api, seperti bambu, mematahkan sihir es Dimas Wu, dan terus menyerang tubuh Dimas Wu dengan momentum membakar segalanya. Burung api ini penuh dengan kekuatan Yuanying sempurna Arontu, kuat, garang dan cepat. Setelah teknik es Dimas Wu dilanggar, dia tidak punya waktu untuk mengambil langkah selanjutnya untuk melawan, dan seluruh orang itu ditangkap oleh burung api. Itu dipukul dengan keras. Dalam sekejap, Dimas Wu terpelanting, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Setelah merobohkan Dimas Wu, burung api yang menyala itu menghilang di udara. Semua terdiam. Semua orang terpana, tapi di hati setiap orang, gelombang yang bergolak meletus. Emosi yang menggembirakan, seperti ombak yang bergelombang, menyapu semua orang. Kekuatan Yuanying sempurna Arontu benar-benar mengejutkan. Hasil ini membuat kaget dan heboh semua orang. Mereka menatap mata Arontu, ada cahaya panas. Luna Leng sangat bersemangat. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang brutal. Dia tahu bahwa Dimas Wu tidak jauh dari kematian, dan darahnya mendidih karena kegembiraan. Dimas Wu jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya panas dan nyeri. Burung api Arontu memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat dengan kekuatan mematikan dan daya bakar yang besar. Dimas Wu terluka sangat parah. Ia terbaring di tanah, tidak dapat sadar untuk sementara waktu. Seluruh orang pusing, dan seluruh tubuh lemas. Arontu menatap Dimas Wu dengan dingin dan berkata dengan liar, "Kamu adalah orang pertama yang memaksaku untuk menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Bahkan jika aku mati, kamu harus bangga." Arontu saat ini, sekali lagi berdiri di titik tertinggi, mengabaikan kerumunan dan mengabaikan semua makhluk. Dimas Wu beristirahat di tanah beberapa saat, dan kesadarannya sudah pulih. Ia segera mengaktifkan teknik pemulihan untuk memperbaiki luka berat di sekujur tubuhnya. Begitu lukanya sembuh, Dimas Wu berdiri, menghadap Arontu, dan berkata dengan dingin, "Sayang sekali, aku tidak bisa mati." Meski sekujur badan masih terasa sakit, lukanya sudah sembuh dan kepercayaan diri Dimas Wu pulih kembali. Dimas Wu tidak takut, ia tetap tenang. Ketika Arontu mendengar kata-kata itu, matanya berkedip dingin, dia menggertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku mau melihat, bagaimana kamu akan memohon setelah melihat ajal di depan matamu." Setelah percakapan tersebut, Arontu meledak menjadi aura pembunuh. Dia tidak ragu-ragu,
dan mengarahkan telapak tangannya ke Dimas Wu, dan tiba-tiba menembak. Tiba-tiba, cahaya emas energi sejati yang agung, membawa api merah, menerobos kehampaan, menyapu dengan mendominasi, dan langsung mengenai Dimas Wu. Kali ini, Arontu mengerahkan kekuatan penuh Yuanying sempurna agar semakin kuat. Aura yang ia keluarkan dengan satu telapak tangan, seperti badai tsunami, deru-deru, dan penuh kehampaan menyapu seluruh hall alkimia. Semua orang yang berdiri di kejauhan menyaksikan pertempuran begitu tertekan oleh momentum ini sehingga mereka tidak bisa bernapas, dan dada mereka tertekan dan tidak nyaman. Menantu bodoh yang hebat, bab 660 telapak tangan yang mengejutkan, 2. Bisa dibayangkan, betapa kuat tekanan Dimas Wu. Hanya saja Dimas Wu bukan orang biasa. Menghadapi telapak tangan Arontu, dia tidak bergerak. Dia berdiri di tempat, seperti batu, dengan tangan kanan mengepalkan tinju, meninju telapak tangan Arontu, dan menembak. Gemuruh. Tinju keluar. Guntur meledak, dunia berguncang, guntur dan kekuatan petir yang tak berujung, dan kekuatan api spiritual yang mengerikan, melonjak dengan keras, dan ketika memasuki kehampaan, itu langsung bergabung menjadi bayangan tinju api listrik yang besar. Bayangan tinju itu seperti awan gelap yang tebal membanjiri langit, tetapi di atas bayang-bayang kepalan tangan, ada lampu listrik yang menyilaukan dan api merah, tampak menakutkan dan mendebarkan. Baang! Bayangan tinju api listrik Dimas Wu, dan kesempurnaan agung Arontu, bertabrakan, dan terdengar suara keras, dan gelombang udara yang menderu menyapu kehampaan. Badai ini terlalu ganas. Dalam sekejap, seluruh aula alkimia besar di bom terbuka, dan itu hancur menjadi reruntuhan dalam sekejap. Pasir, batu dan serbuk gergaji beterbangan, debu dan asap memenuhi langit. Tempat itu menjadi kabur. Setiap orang telah terpengaruh pada tingkat yang berbeda-beda, dan mata setiap orang tidak dapat dibuka. Ketika debu dan puing-puing menghilang, orang-orang membuka mata mereka lagi, hanya untuk menemukan bahwa Arontu dan Dimas Wu berdiri di tempat, stabil seperti gunung, tidak bergerak. Dimas Wu berhasil memblok telapak tangan Arontu. Orang-orang yang hadir semua tercengang. Dimas Wu, yang dengan mudah dirobohkan oleh gerakan Arontu sebelumnya, kali ini, dia dengan kuat menggenggam telapak tangan Arontu. Pupil Arontu juga tiba-tiba menyusut, kekuatan Dimas Wu sekali lagi melebihi ekspektasinya. Kulitnya langsung menjadi sangat jelek. Ada cahaya yang menyilaukan di matanya, berkata, "Aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa mengejutkanku." Begitu suara itu keluar, Arontu penuh semangat, bangkit dengan mantap. Matanya menjadi merah darah, dan di belakangnya, bahkan ada hantu besar. Hantu itu berdiri di atas bumi, melihat sekeliling, seperti dewa iblis tak tertandingi yang mendominasi dunia. Ketika para penonton melihat ini, mata mereka langsung menyala, dan ada cahaya yang berkedip-kedip di mata mereka. Hantu itu semakin membesar, dan auranya semakin sengit. Seluruh dunia sepertinya telah tersapu, bergemuruh dan gemetar, kehampaan yang tak berujung, pecah setiap inci, seolah-olah tornado besar menghantam tanah datar, menyapu 6 arah. Wajah kerumunan berubah tiba-tiba, dan mereka dengan cepat mundur dari medan perang ini. Bahkan hati Dimas Wu bergetar, dan ekspresi gentar melintas di matanya. Dia jelas merasa bahwa hantu besar di belakang Arontu itu luar biasa kuat. Tetapi meskipun demikian, dia bahkan tidak menahan sama sekali. Tiba-tiba, mata Dimas Wu melebar, auranya tiba-tiba membumbung tinggi, dan auranya yang luas, seperti gunung berapi yang meletus, melesat langsung ke langit. Di sisi lain, hantu besar di belakang Arontu samar-samar berkedip, dan momentumnya telah mencapai puncaknya. Sky Palem. Arontu tiba-tiba berteriak, dan pada saat yang sama, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan seluruh dunia sepertinya terangkat olehnya dalam sekejap. Hantu di belakangnya, mendesing, melayang ke langit, naik ke udara,
hantu itu berubah menjadi tangan besar, dan menekannya ke arah Dimas Wu. Tangan besar itu mengaduk angin dan awan dan membalikkan bumi. Begitu ditekan, kekosongan itu langsung runtuh, gempa bumi bergetar, dan bayangan besar menyelimuti penonton, seolah-olah kiamat akan datang. Adapun Dimas Wu, berada di bawah bayang-bayang tangan besar ini, dan sepenuhnya diselimuti oleh auranya. Saat ini, tekanannya belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak berani lalai, auranya melambung tinggi lagi, dan kekuatannya menyembur keluar. Di sekelilingnya, tiba-tiba, nyala api menyala, dan bayangan naga listrik yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Langsung saja Dimas Wu meninju langit dan menghajar dengan pukulannya. Tiba-tiba, bayangan naga listrik yang tak terhitung jumlahnya dikombinasikan dengan nyala api yang mengamuk, terkondensasi menjadi dewa perang lapis baja emas, dan bergegas menuju tangan besar itu. Bang! Tangan besar yang menghancurkan, dan tinju Dimas Wu, bertabrakan di kehampaan, membuat ledakan yang mencengangkan. Kepalan tangan Dimas Wu dengan nyala listrik sangat ganas dan sangat kuat, tapi tidak bisa mematahkan tangan besar Arontu. Telapak tangan Arontu, tak terkalahkan, mendominasi dan tak terkalahkan, langsung meremukkan kepalan tangan tinjuan dari Dimas Wu. Tinju Dimas Wu roboh, dan tangan besar Arontu seperti telapak tangan raksasa Buddha. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, mereka terus menekan Dimas Wu dengan kekuatan tak terbatas. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.